Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andin Effendi. Saya ingin menjelaskan tentang jawaban dari materi soal 1-20 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. 1. Alat untuk mengukur kecepatan atau kelajuan kendaraan adalah speedometer. Speedometer adalah alat yang digunakan untuk bisa mengukur kelajuan kecepatan yang digunakan kendaraan untuk bisa menempuh tujuan yang ia inginkan. 2. Benda yang dilempar ke atas akan kembali ke bawah karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. 3. GPS singkatan dari Global Positioning System. 4. Alat yang dipakai agar bisa mengetahui posisi, gerak, kecepatan, arah, dan waktu sebuah benda atau kendaraan, kita memakai GPS, yaitu Global Positioning System. Alat inilah yang digunakan untuk bisa menentukan di manakah arah yang kita tempuh dan di manakah kecepatan yang kita gunakan untuk bisa menempuh suatu tujuan. GPS dan speedometer adalah alat yang digunakan untuk bisa mengukur kecepatan, namun speedometer lebih sederhana daripada GPS karena dia hanya bisa mengukur kecepatan dan kelajuan sebuah kendaraan. Next, 5. Dalam ilmu alam, gaya adalah tarikan atau dorongan. 6. Gaya yang menyebabkan roket bisa meluncur ke atas atau ruang angkasa adalah gaya tarikan atau dorongan. Gaya yang menyebabkan roket bisa terbang keluar angkasa adalah gaya dorongan, karena semburan gas yang dikeluarkan oleh roket mengenai tanah, dan itulah yang menyebabkan adanya suatu gaya dorongan yang menyebabkan roket bisa keluar angkasa. 7. Yang membuat tubuh kita bisa tegak atau berdiri adalah rangka. Rangka adalah sistem penyokong organisme yang memiliki peran utama dan paling sempurna dalam sistem gerak manusia. 8. Sebutkan 4 fungsi rangka bagi tubuh. 1. Memberi bentukan kepada tubuh. Tubuh kita tidak akan memiliki bentukan yang pasti jika tidak memiliki rangka atau tulang. 2. Melindungi organ dalam. Melindungi organ bagian dalam seperti jantung, hati yang dilindungi oleh rusuk. 3. Tempat menempelnya otot. Otot menempel pada rangka, contohnya adalah otot lengan. 4. Tempat pembentukan sel darah. Tempat pembentukan sel darah. 9. Tempat dibentuknya sel darah merah adalah di sumsum tulang, dan kecepatan yang dipakai dalam sumsum tulang untuk bisa menghasilkan sel darah adalah kecepatan 3 juta sel darah per second, sekon, ataupun detik. Next, 10. Tulang yang lunak dan lentur disebut sebagai tulang rawan, atau tulang yang baru ingin berkembang dan terus berkembang sehingga dia bisa menjadi tulang spon atau tulang yang tidak mudah rapuh atau retak. 11. Hewan yang bertulang belakang disebut vertebrata. Contohnya adalah buaya, ikan. Yang 12. Hewan yang tidak bertulang belakang disebut avertebrata. Adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan contohnya adalah kupu-kupu, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain sebagainya. 13. Tulang di tubuh kita bisa membantu gerak kita karena adanya sistem sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. 14. Sebutkan 5 macam sendi. Sendi dibagi menjadi 5 macam, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. 15. Saat otot bekerja disebut dengan istilah berkontraksi. 16. Saat otot istirahat disebut dengan istilah relaksasi. Rileks artinya santai. Jadi, ketika otot bekerja disebut sebagai berkontraksi, sedangkan ketika otot sedang beristirahat disebut sebagai relaksasi.
Next, 17. Cara termudah dan termurah untuk mendapatkan vitamin D adalah dengan cara berjemur di bawah sinar matahari atau terik matahari. 18. Jam terbaik bagi kesehatan untuk berjemur adalah jam 10 sampai jam 10.30 atau setengah 11. 19. Penyakit keropos tulang disebut juga dengan istilah osteoporosis. Penyakit osteoporosis disebabkan oleh kekurangan kalsium. Next, yang terakhir adalah 20. Penyakit tulang sendi disebut juga dengan istilah artritis, yang disebabkan karena memiliki tulang rawan sendi yang rusak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan materi ini. Jika ada perkataan saya atau penjelasan saya yang kurang jelas atau kurang paham, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.